di Indonesia. Halo semua, selamat datang di vlog aku yang pertama. Gimana caranya aku bisa sampai Saudi? Apa aja sih syaratnya? Karena berhubung banyak yang nanya dari DM, jadi bagus aku tuh buat vlog, buat bisa cerita panjang lebar dan lebih jelas. Nah, jadi hari ini aku bakal kasih tahu sama kalian gimana caranya mendaftar ke Arab Saudi. Oke, khususnya bidan. Apa aja sih syaratnya ke sini? Susah apa nggak sih? Gampang apa nggak sih? Nggak susah sih. Asal kalian tuh niat dan benar-benar mengikuti apa aja syaratnya, kalian pasti bisa lah kesini. Kenapa khususnya bidan? Nah, seperti kalian tahu, kalau perawat itu kan udah banyak ke Jepang, ke Saudi, Jerman, ke Belanda, bahkan ke semua negara perawat itu diterima. Tapi kalau bidan itu karena emang ijazah kita itu beda, profesi kita itu emang sama kayak perawat, itu tuh belajar juga tentang perawatan gitu. Cuman namanya ijazah itu tetap di situ dicantumin midwifery, kebidanan, enggak keperawatan gitu. Jadi di sini tuh kita sebagai nurse maternity atau sebagai bisa dibilang kayak perawat kebidanan. Aku dapat penempatan di Obigaini dan Obgyn kebidanan dan di pediatrik. Dan alhamdulillah itu nyambung sama profesi aku sebagai bidan karena aku bidan, dan pediatrik itu kan spesialis anak, dan ya bisa dibilang masih nyambung lah, anak bayi gitu kan, anak sama bayi, ibu dan. Nah, jadi ini aku mau nunjukin sama kalian yang adalah yang paling penting di sini. Ini dia, dadadadam. Ini itu beneran, ini tuh adalah STR-nya Saudi Arabia. Ini dia namanya sertifikat pometrik. Nah, banyak banget yang nanya tentang sertifikat pometrik ini. Yang itu dia nanya, Kak, ujiannya itu apa, Kak, itu gimana, dan sertifikatnya itu gimana sih bentuknya? Dah, ini ya, ini dia. 6 bulan berturut-turut. Jadi sekarang aku tuh udah punya 2 sertifikat dari Indonesia. 2 sertifikat itu kayaknya benar-benar penting banget seumur hidup aku sampai aku tua. Tapi ini yang pentingnya di Saudi ya, tapi kalau yang ini pentingnya di Indonesia. Nah, jadi belum ujian itu juga kita harus ada namanya sertifikat BLS. Nah, ini juga di sini dapatnya BLS. Mungkin semuanya juga mungkin tahu ya namanya BLS itu apa ya. Basic Life Support itu adalah bagaimana kita menanganin pasien gawat darurat tuh. Mungkin semua anak kesehatan harus punya ya namanya BLS. Emang itu pelatihan yang sangat penting banget. Nah, dari semua sertifikat aku ini alhamdulillah aku udah selesai di 6 bulan aku di sini. Dan oh ya, satu lagi. Jadi ini yang menandain kalau kalian tuh udah lulus ujian di Saudi Arabia nih. Jadi nama kalian itu bakal tertera di sini seumur hidup. Jadi kalau misalnya kalian balik ke sini, kalian udah punya ini, bisa dibilang gampang lah. Kalau misalnya kalian nanti ada yang mau tanya tentang ini, aku bakal sharing. Nah, jadi bagi kalian yang minat ke Saudi, insya Allah juga aku bakal kasih tahu sama kalian apa aja yang diujiankan dan contoh-contoh soalnya itu gimana. Semuanya Udah beres, kalian ngelengkapin semua data kalian. Kalau misalnya kalian yang berminat ke sini, nanti insya Allah aku bakal bagiin sama kalian loker-loker yang aku tahu gitu. Nah, pokoknya aku kasih tahu lah, nanti aku bakal berbagi sama kalian semua loker yang ada di Saudi. Nanti kalian bisa DM aku aja, atau kalian komen di bawah ini, nanti aku bakal bagiin loker. Kak, tanya aja, Kak, ada loker nggak gitu, aku bakal jawab. Nah, jadi setelah kalian itu ngelengkapi data semua. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapat loker dari aku nih, jadi kalian tuh nggak perlu harus ke Jakarta. Nanti loker itu pasti ada tercantum yang namanya nomor HP. Nah, dari situ kalian bisa menghubungin si perusahaan ini yang ada di Jakarta dan menanyakan apa aja sih syaratnya untuk pergi ke sana. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu apa aja syaratnya. Kalian bakal disuruh mengirim berkas-berkas kalian atau syarat-syarat kalian melalui email untuk dilihat oleh perusahaan itu. Nah, jadi setelah mereka menerima semua berkas-berkas kalian, nanti
lama kemudian mereka bakal membalas email bahwasannya kalian itu lulus berkas dan bisa interview ke Jakarta gitu. Berkas kalian juga udah keterima di perusahaan sama di sini di Saudi karena kan sistem online. Berkas kalian itu juga bakal ditunjukin juga ke perusahaan yang ada di sini. Sesampai di Jakarta nanti kalian mengadakan yang namanya interview, tapi nggak semuanya itu di interview, tenang aja, karena kita tuh di sini beda-beda rumah sakit, beda-beda klinik, jadi beda-beda perusahaan yang ada di sini. Jadi kadang perusahaan itu ada yang interview, ada yang enggak interview gitu. Dari tahun ini kayaknya yang namanya interview itu nggak terlalu diketatin banget sih, kita tenang aja, kalian pasti bisa kok sini. Kalian udah ngikutin semuanya, kalian udah dengar arahan dari perusahaan itu. Nah selanjutnya kalian tinggal nunggu kelulusan tanggal berapa diumumin. Buat yang nggak interview itu mungkin kalian tinggal nunggu yang namanya visa dari Arab Saudi. Jadi buat kalian tuh yang minat kesini, yang pertama kali, yang paling penting kalian urus itu mohonlah itu paspor kalian. Paspor, dan yang kedua tuh STR, karena banyak juga sebagian yang bermasalah di berkas itu adalah STR, yang nggak ada STR-nya lah, yang STR-nya mati lah, yang banyak lah pokoknya, karena STR ini yang benar-benar kayak diperluin banget di sini. Nah setelah dapat visa dari Saudi Arabia, dari sini nanti mereka bakal nge-send via email ke perusahaannya bahwasanya visa kalian tuh udah ready. Itu berarti setelah visa kalian ready, kalian bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kalian harus pergi ke BP3 TKI yang ada di Jakarta juga. Nah di situ nanti kalian dikasih pengarahan tentang peraturannya, hukum-hukumnya yang ada di luar negeri, apa aja yang harus kalian lakuin. Pokoknya namanya pengarahan kalian nanti dapatnya di BP3 TKI itu. Nah setelah kalian pengarahan, barulah kalian dapat yang namanya tiket pesawat dari Saudi Arabia. Karena kalau kalian udah lulus, kalian siap diterbangin, itu semuanya udah ditanggung sama perusahaan atau sama rumah sakit yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian udah sampai di tahap yang namanya visa, itu pokoknya udah aman, kalian pasti bakal terbang. Jangan takut, itu pasti bakal diterbangin. Pokoknya itulah. Jadi cara kesini itu sangat-sangat mudah bagi kalian. Mungkin informasi ini bisa membantu kalian untuk ngelamar kerja, khususnya ke Saudi atau ke negara lain. Nanti kalian juga bisa tanyakan sama aku, karena teman-teman aku juga banyak di negara lain kayak di Jepang, di Jerman, loker keluar negeri. Kalian bisa tanya aku, nanti insya Allah nanti aku bakal ngasih informasi sama kalian melalui DM Instagram ya, karena aku tuh selalu online di Instagram. Kalian yang minat kerja ke Saudi, khususnya buat mahasiswa yang baru aja lulus dan kalian itu kayak mau dapat kerja yang bagus, kalau misalnya kalian berpikir lebih luas lagi, kalian pingin tahu yang namanya kerjaan di luar itu gimana, kalian tuh pasti bisa kesini dengan usaha-usaha kalian, dengan cara mengikuti semua syarat-syaratnya, pasti kalian bisa kesini dengan mudah. Jangan takut kalian gak bisa terbang, kalian tuh pasti bisa terbang kalau memang benar-benar kalian niat untuk kesini. Jadi bagi kesini itu ya niatkanlah dan fokuskan hanya ke satu jalan, fokus pokoknya harus bisa lulus ke sini gitu. Bagi kalian yang mau tanya-tanya sama aku, nggak apa-apa, tanya-tanyanya melalui Instagram. Yang mau tanya juga seputar Saudi, nah jadi bagi kalian tuh yang masih ingin bertanya apa aja yang mau kalian tanya, silahkan. Karena aku ini emang udah di tahap santai sih sebenarnya, udah emang di tahap yang benar-benar udah santai, dan aku bisa berbagi dengan khususnya anak kesehatan. Dapat salam ya dari Saudi. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat sama kalian, dan semoga kalian yang mau kesini bisa disegerakan lulus ke sini, kerja di sini dan mencari duit di sini, karena gaji yang didapat dari sini tuh emang lebih dari cukup, bisa ngebantu orang tua kalian. Bagi bidan juga, kalian mungkin mau buka klinik, kalian bisa ngumpul uang di sini, insya Allah bisa buka klinik di Indonesia. Jadi apa yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kalian. Mungkin kali ini baru ini informasi yang bisa aku sampaikan sama kalian. Mungkin informasi-informasi yang lainnya aku bakal kasih tahu sama kalian, atau mungkin kalian mau nanya, aku bakal jawab, atau aku buat vlog lagi sesuai dengan pertanyaan kalian. Dan mungkin kali ini cuman ini aja lah gitu ya.
lebih kurangnya aku minta maaf, atau informasi ini kurang mendukung buat kalian, aku juga minta maaf karena ini adalah video vlog pertama aku. Mungkin aku lumayan gugup di depan kamera. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen selanjutnya. Mungkin aku bakal nge-vlog selama aku di sini. Bye, assalamualaikum.